Baik, jadi kita akan bahas seputar dari SKSD di Facebook ya. Jadi apakah diperbolehkan? Jadi kita akan bahas lengkap di video kali ini. Nah, jadi SKSD ya bisa dibilang adalah seperti FLKS ya. Jadi saling follow, saling like, saling mengikuti. Apakah itu diperbolehkan di Facebook? Jadi kita akan bahas tuntas di video kali ini. Dan tentunya menjadi konten kreator itu sebenarnya tugas kita adalah bikin video semenarik mungkin ya, agar followers ini datang sendiri. Nah, sebenarnya strateginya adalah seperti itu. Nah, kebanyakan orang-orang di sini tuh milihnya adalah ngebanyakin follow orang, kemudian komentar minta follow, ya banyaknya seperti itu di Facebook ya. Dan apakah itu diperbolehkan sistem SKSD ya, sok kenal sok dekat seperti itu di Facebook? Dan tentu itu sebenarnya dilarang ya teman-teman. Jadi yang dimaksud oleh Facebook interaksi itu adalah ketika ada orang yang berkomentar di video kita, nah maka di situ kita balas ya. Jadi ketika memang kita berkomentar, misalkan komentar ke video orang lain, berkomentarlah sesuai isi video. Misalkan isi videonya seputar masakan, ya teman-teman komentarnya seputar masakan. Tetapi banyak sekali kreator di Facebook ya, ketika videonya tentang masakan, komentarnya malahan minta follow. Nah, itu yang dilarang oleh Facebook ya. Jadi yang namanya interaksi di Facebook itu bukan kita saling follow kepada akun orang lain ataupun komentar minta follow, itu tidak seperti itu. Ya, interaksi di Facebook ada dalam artian ketika ada yang berkomentar di video kita sesuai dengan video kita, ya itu maka yang kita balas ataupun kita berkomentar ke orang lain sesuai dengan isi video ya, bukan kita videonya misalkan seputar masakan, komentarnya minta follow. Jadi kebanyakan di Facebook itu seperti itu. Dan apakah itu melanggar? Jawabannya iya teman-teman, itu melanggar kebijakan di Facebook ya. Untuk membuktikan kita langsung masuk ke bagian Play Store, kebijakan monetisasi konten, dan itu masuknya di bagian dari monetisasi interaksi yang nggak autentik ya. Jadi kalau kita follow orang lain secara disengaja ya, karena pengen di follow balik, ini masuknya ke pelanggaran monetisasi interaksi yang tidak autentik. Nah, di sini kita langsung masuk ke bagian dari poinnya. Nah, di sini ya teman-teman. Oke, kita perhatikan di sini, aktivitas apapun yang meningkatkan atau memperbanyak pengikut dari tayangan atau interaksi untuk tujuan ya lebih banyak pendapatan ataupun lebih banyak pengikut ya, ini bisa menjadi buat teman-teman senjata makan tuan. Artinya apa? Di sini teman-teman bisa cek di sini. Ya, di sini ikuti, suka, ikuti, di sini masuk ya. Jadi teman-teman bisa cek di sini. Kreator, penerbit ataupun penyedia konten pihak ketiga bisa kehilangan kemampuan memonetisasi jika sebagian besar pemirsa mereka memberikan interaksi palsu. Ya, interaksi palsu itu ya yang sengaja follow padahal nggak suka dengan konten kita ya, kemudian tetapi tidak terbatas pada suka, saling ikuti, dan saling tonton. Nah, jadi FLKS ataupun SKSD, sok kenal sok dekat untuk di Facebook, ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Ini masuk dalam kategori interaksi palsu ataupun interaksi yang disengaja. Nah, yang dimaksudkan dari Facebook adalah ketika memang kita nih membuat konten bagus ya, maka secara otomatis karena penonton menyukai konten kita, mereka akan follow kita dengan ya karena memang video kita bagus ya, bukan karena minta imbal balik untuk saling follow. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah jelas ya teman-teman, di sini dari Facebook sendiri memberi informasi bahwa ketika kita saling SKSD ya, kemampuan kita akan dibatasi dari fitur monetisasi, dan itu sudah jelas banyak yang terbukti ya. Monetisasi dicabut ataupun tidak bisa berkomentar ataupun tidak bisa memposting postingan apapun ya, semuanya seperti itu. Banyak sekali yang sudah seperti itu ya, karena nggak paham sistem kerjanya di Facebook itu seperti apa ya. Jadi sistem kerja di Facebook ini, kita sebagai konten kreator buatlah sebuah konten, perbaiki kualitas konten, bikin konten yang bagus, maka followers akan datang dengan sendirinya tanpa kita minta pun, mereka pasti akan mengikuti kita. Nah, kenapa? Ya karena konten kita itu bagus. Ya, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Dan di sini kita langsung masuk ke Facebook. Nah, di sini saya sudah masuk di bagian dari beranda akun Facebook saya dari dashboard personal. Di sini ada fitur monetisasi konten, iklan kemitraan, langganan, iklan stream, bintang, dan juga menu pembayaran. Dan walaupun ya untuk saat ini ya teman-teman, banyak sekali yang mengeluhkan seputar dolar yang nggak muncul,
ya, ataupun iklan nggak muncul. Banyak sekali yang melakukan seperti itu. Memang kalau kita lihat dari Facebook ini banyak sekali perubahannya ya. Jadi ya semoga ya harapan kita bisa kembali normal lagi ya. Dan untuk saat ini, untuk di bagian dari monetisasi konten sendiri, ya ini masuk dalam 3 kategori teman-teman ya. Kategori dari iklan stream, kemudian juga dari bonus, dan juga dari real ya teman-teman. Jadi tadi juga sempat ada pertanyaan di bagian dari penghasilan bonus ini hilang katanya, yaitu karena masuk di satu tempat ya. Untuk saat ini itu di monetisasi konten. Tapi sayangnya ya, jika kita cek dari monetisasi konten sendiri, di sini tuh tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan bahwa kita bisa menghasilkan dari iklan. Di sini tuh hanya disebutkan bahwa dapatkan uang dari konten kita yang memenuhi syarat saja. Ya, kita nggak tahu untuk kedepannya ya. Tapi kalau kita cek dari suhu-suhu yang sudah senior, ya itu mereka masih tetap posting ya teman-teman. Karena mereka untuk personal brandingnya sudah terbentuk. Jadi selain mereka bisa dapatkan penghasilan dari Facebook, mereka bisa dapat endorse ya. Jadi itulah yang benar-benar menjadi konten kreator. Jadi walaupun penghasilannya kecil, konten kreator besar itu nggak akan pernah mengeluhkan karena mereka juga personal brandingnya sudah kuat. Jadi brand-brand juga bisa mengajak bekerja sama ataupun berkolaborasi. Jadi strateginya adalah seperti itu teman-teman ya. Jadi kita itu nggak usah terlalu mengandalkan untuk monetisasi. Malahan biasanya endorse itu bisa lebih besar loh ya dari monetisasi konten yang ada di Facebook ya, biasanya seperti itu. Oke, jadi mungkin seperti itu saja untuk SKSD untuk di Facebook ini. Apakah diperbolehkan? Jadi jawabannya tidak ya teman-teman, karena kita tahu kegiatan memperbanyak pengikut ataupun saling tonton, saling tayangan, saling suka yang disengaja itu masuk ke dalam kategori interaksi palsu. Dan kemudian ancaman dari Facebook sendiri untuk kemampuan monetisasi kita itu akan dicabut oleh Facebook ya. Makanya wajar ketika kita banyak follow nih sampai tangan pegel, tiba-tiba akun kita keluar sendiri, tiba-tiba nggak bisa buka mode profesional, dan tiba-tiba lemot ataupun tidak bisa berkomentar, dan kemudian tiba-tiba tidak bisa posting apapun ya. Apakah teman-teman ada yang pernah seperti itu? Nanti bisa bertanya di kolom komentar ya. Oke, jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan karena saya juga sudah membahas banyak sekali seputar Facebook. Nanti jika masih ada yang bingung bisa komentar saja jika ada pertanyaan. Jika memang harus saya balas pakai video, nanti akan saya balas pakai video ya. Terima kasih, selamat malam.